Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dimas. Nah, teman-teman, balik lagi. Di sini saya akan membahas tentang gaya. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya tentang gaya, saya ingin jelasin tentang mobil dulu. Misal mobil nih ya. Nah, mobil. Nah, mobil ini bisa berubah ya kan? Dari diam menjadi bergerak. Dari yang kecepatannya pelan menjadi cepat. Nah, itu kok bisa ya, teman-teman? Pertanyaannya kok bisa mobil dari diam menjadi bergerak, mobil yang kecepatannya awalnya lambat menjadi cepat gitu kan. Nah, kenapa kok ada perubahan yang seperti itu dari mobil? Nah, perubahan yang seperti ini dari diam bergerak, dari pelan menjadi cepat. Nah, ini disebabkan karena adanya gaya. Ya kan? Contoh lagi. Misal ada benda yang saya jatuhin dari atas ke bawah ya kan. Lalu mendekati permukaan tanah, benda itu akan meningkat kecepatannya. Nah, pergerakan benda dari bawah dari atas menuju bawah ya kan, dijatuhin dari lantai gitu kan. Nah, itu benda tersebut bisa jatuh ke bawah itu disebabkan karena ada gaya. Nah, contoh lagi. Misal saya mempunyai pegas. Nah, pegas ini diberikan beban, misalnya 10 kilo. Nah, karena diberikan beban 10 kilo, maka pegas tersebut akan menjadi renggang dari sebelumnya. Nah, perubahan pegas yang awalnya rapat seperti ini menjadi lebih renggang seperti ini. Nah, ini disebabkan karena ada gaya. Nah, itu yang dimaksud dengan gaya. Maka dapat kita definisikan gaya adalah apa? Suatu perlakuan yang dikenakan atau yang diberikan kepada suatu benda sehingga ya kan dapat merubah atau mempengaruhi apa aja yang dipengaruhi oleh gaya? Betul, gerak dan bentuk dari benda tersebut. Nah, suatu perlakuan. Di sini ada kata suatu perlakuan. Apa aja? Misalnya yang perlakuan yang bisa memberikan yang dapat mempengaruhi sebuah benda. Misalnya adalah perlakuannya berupa pukulan. Nah, pukulan ini bisa mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Terus, apalagi contoh dari perlakuan? Tarikan. Lalu dorongan. Lalu perlakuannya juga bisa berupa tekanan. Nah, pukulan, tarikan, dorongan, dan tekanan itu merupakan sebuah perlakuan. Dan perlakuan ini dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Nah, itu teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman, gaya ini juga mempunyai yang namanya arah. Jadi ada yang namanya arah gaya. Nah, misal ada sebuah meja, lalu seseorang tersebut mendorong meja, ya kan, ke arah kanan. Maka arah gayanya ke arah mana? Betul, ke arah kanan juga. Arah gayanya akan ke kanan. Maka meja tersebut akan terdorong ke arah kanan. Begitu sebaliknya, jika meja tersebut diberikan gaya yang arahnya ke arah kiri, misal
perlakuannya berupa dorongan ke arah kiri, maka arah gaya tersebut akan ke arah kiri. Maka dapat dikatakan bahwa arah gaya ini berbanding lurus dengan arah suatu perlakuan tersebut. Kalau perlakuannya ke arah kanan, maka arah gayanya akan ke arah kanan juga. Begitu sebaliknya. Nah, itu teman-teman tentang gaya.